Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang graf dan graf model. Anggota dari kelompok 1, yang pertama Nana Maulida Agustin, yang kedua Nur Habibah RM, yang ketiga Nursia. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang yang pertama ialah graf, yang kedua subgraf, yang ketiga jenis-jenis graf, yang keempat contoh penerapan, yang terakhir ialah contoh soal. Sebelum kita masuk ke definisi graf, kita amati gambar berikut ini. Apakah gambar peta ini merupakan graf? Ya, benar. Gambar peta ini merupakan contoh penerapan graf. Nah, sekarang kita akan membahas menu yang pertama, yaitu graf. Definisi graf. Sebuah graf G sama dengan V, E, di mana unsur V disebut vertex atau simpul dari himpunan G dan elemen E disebut sisi edge dari himpunan G. Nah, di sini ada dua buah lingkaran. Dalam graf kita menyebutnya vertex atau simpul yang dihubungkan oleh sebuah garis. Dan dalam graf kita menyebutnya sisi atau edge. Nah, di sini ada beberapa contoh dari graf. Ada gambar A, B, C, D, E, dan F. Selanjutnya kita akan membahas subgraf. Subgraf. Graf H merupakan subgraf dari graf G apabila setiap vertex dari H merupakan vertex G dan setiap edge dari H merupakan edge dari G. Nah, ini adalah gambar dari graf G. Dan yang ini merupakan subgraf dari G, yaitu graf H1 dan H2. Karena setiap vertex H1 dan H2 merupakan vertex dari G dan setiap sisi dari H1 dan H2 merupakan sisi dari G. Pada graf H3, apakah ini merupakan subgraf dari G? Jawabannya bukan. Karena ada sisi yang berwarna orange dan itu bukan merupakan sisi dari graf G. Selanjutnya ialah subgraf rentang. Jika H subset G dan VH sama dengan VG, maka H disebut graf bagian rentang atau spanning subgraf, di mana VH merupakan jumlah vertex dari H dan begitu juga sebaliknya VG merupakan jumlah vertex dari G. Ini gambar dari graf G. H2 merupakan subgraf dari G. H2 merupakan spanning subgraf dari G. Jawabannya iya. Graf H merupakan spanning subgraf karena VH2 sama dengan VG, yaitu 5. Gambar H1 apakah merupakan spanning subgraf? Jawabannya bukan, karena VH1 tidak sama dengan V atau not spanning subgraf. Menu yang ketiga yaitu jenis-jenis graf. Jenis-jenis graf. Berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda pada suatu graf, maka graf digolongkan menjadi dua jenis. Yang pertama, graf sederhana atau simple graph.
Graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda dinamakan graf sederhana. Pada gambar graf G1 merupakan contoh graf sederhana. Yang kedua, graf tak sederhana atau unsimple graph. Graf yang mengandung sisi ganda atau gelang dinamakan graf tak sederhana atau unsimple graph. Pada gambar B merupakan graf ganda karena graf ganda adalah graf yang mempunyai sisi ganda. Dalam gambar ini vertex 1 dan vertex 3 mempunyai sisi ganda, yaitu E3 dan E4. Dan vertex 3, 4 mempunyai sisi ganda, yaitu E6 dan E7. Pada gambar C merupakan graf semu karena graf semu adalah graf yang mempunyai gelang atau loop. Selanjutnya yaitu berdasarkan orientasi arah pada sisi, maka secara umum graf dibedakan atas dua jenis. Yang pertama, graf tak berarah atau undirected graph. Graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah disebut graf tak berarah. Yang kedua, graf berarah atau directed graph atau digraph. Graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah disebut sebagai graf berarah. Gambar G merupakan contoh graf berarah, dan graf H merupakan contoh graf tak berarah. Selanjutnya, berdasarkan jumlah simpul pada suatu graf, maka secara umum graf dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, graf berhingga atau limited graph. Graf berhingga adalah graf yang jumlah simpulnya n berhingga. Yang kedua, hingga. Yang kedua, graf tak berhingga atau unlimited graph. Graf tak berhingga adalah graf yang jumlah simpulnya n tidak berhingga banyaknya. Gambar tersebut merupakan contoh graf bagian dari graf tak berhingga. Contoh graf yang berhingga yaitu contoh-contoh yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu graf yang simpulnya dapat dihitung. Selanjutnya, dari beberapa jenis-jenis graf tadi, kita bisa menyimpulkan dengan membuat tabel seperti ini. Yang pertama, graf sederhana, sisinya tak berarah. Apakah sisi ganda diperbolehkan? Tidak. Apakah sisi diperbolehkan? Tidak. Apakah sisi gelang diperbolehkan? Tidak. Karena graf sederhana itu adalah graf yang tidak mempunyai sisi ganda dan tidak mempunyai sisi gelang. Yang kedua yaitu graf ganda, sisinya tak berarah. Apakah sisi ganda diperbolehkan? Ya. Dan apakah sisi gelang diperbolehkan? Tidak. Karena graf ganda itu adalah graf yang mempunyai sisi ganda tetapi tidak mempunyai sisi gelang. Yang ketiga yaitu graf semu, sisinya tak berarah. Yang ketiga yaitu graf semu, sisinya tak berarah. Apakah sisi ganda diperbolehkan? Ya. Apakah sisi gelang diperbolehkan? Ya. Karena graf semu mempunyai sisi gelang meskipun ada sisi gandanya, itu termasuk graf semu. Yang keempat,
Graf berarah, sisinya berarah. Apakah sisi ganda diperbolehkan? Tidak. Apakah sisi gelang diperbolehkan? Tidak. Yang selanjutnya yaitu graf ganda berarah, sisinya berarah. Apakah sisi ganda diperbolehkan? Iya. Apakah sisi gelang diperbolehkan? Iya. Yang terakhir yaitu graf campuran, sisinya berarah dan tak berarah. Apakah sisi ganda diperbolehkan? Iya. Apakah sisi gelang diperbolehkan? Iya. Selanjutnya yaitu contoh penerapan dari graf. Graf dipakai di berbagai disiplin ilmu maupun dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan graf di berbagai bidang termasuk adalah untuk memodelkan suatu persoalan. Di bawah ini akan dikemukakan terapan graf dalam bidang kelistrikan, kimia, ilmu komputer, dan pertandingan olahraga. Untuk terapan akan dibicarakan pada waktu pembahasan teori-teori di dalam graf. Yang pertama yaitu rangkaian listrik. Kirchhoff pada tahun 1847 menggunakan graf untuk memodelkan rangkaian listrik. Berdasarkan graf tersebut, Kirchhoff menurunkan persamaan arus yang masuk dan keluar pada tiap simpul. Pada gambar A merupakan rangkaian listrik yang sebenarnya, dan B adalah graf yang menyatakan rangkaian listrik. Yang selanjutnya yaitu isomer senyawa kimia karbon. Arthur Cayley pada 1857 menggunakan graf dalam memodelkan molekul senyawa alkana dengan rumus CnH2n+2 untuk menghitung jumlah isomernya. Nah, pada gambar pertama, gambar ini adalah graf senyawa alkana, yaitu metana dengan rumus C1 dengan N1. Jadi metana CH4. Untuk yang gambar yang ini itu merupakan etana atau C2H6. Untuk yang gambar ketiga yaitu propana C3H3. Propana C3H8. Untuk selanjutnya yang ketiga yaitu jejaring makanan atau biasanya jejaring makanan biologi. Nah, di sini ada beberapa rantai makanan. Yang pertama, misalkan kita ambil salah satu contohnya, yaitu untuk daun akan dimakan oleh ulat, dan ulat dimakan oleh ayam, dan ayam dimakan oleh elang. Nah, ini merupakan contoh dari graf dalam bidang biologi. Nah, yang keempat yaitu jaringan komputer. Yang keempat yaitu jaringan internet. Nah, di sini jaringan internet. Nah, di sini ada beberapa contoh dari jaringan internet. Yang pertama yaitu ini adalah beberapa contoh dari topologi. Untuk jaringan internet. Nah, yang pertama, apakah ini termasuk topologi jala, topologi bus, atau topologi bintang? Kita harus tahu jawabannya. Nah, di sini ada beberapa contoh dari topologi pada jaringan internet. Nah, ini ada gambar 1, 2, 3.
Nah, kita akan tahu topologi jala itu yang mana, topologi bintang yang mana, dan topologi bus yang mana. Nah, di sini ada beberapa contoh dari topologi dalam jaringan internet. Ada gambar 1, ada gambar 2, dan ada gambar 3. Nah, di sini adalah contoh beberapa dari topologi. Apakah gambar 1 merupakan topologi jala, topologi push, atau topologi bintang? Kita akan tahu. Nah, topologi jala adalah gambar yang nomor 2, topologi push adalah gambar yang nomor 3, dan topologi bintang atau star itu adalah gambar yang nomor 1. Nah, selanjutnya yaitu yang kelima, pengujian program. Nah, ini adalah contoh dari graf aliran dari teks pemrograman atau graf alir. Salah satu pengujian program adalah pengujian eksekusi. Aliran kendali program dimodelkan dengan graf berarah yang dinamakan graf alir atau flow graph. Selanjutnya yaitu nomor 5, pemodelan mesin jajah atau vending machine. Nah, ini adalah graf kelakuan mesin jajah. Misal, mesin jajah yang menjual coklat 15 sen. Di sini ada keterangannya A, B, C, D, dan seperti sehari-hari. Ini adalah contoh penerapan graf dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam yaitu turnamen round robin. Turnamen di mana setiap tim bertanding dengan tim lainnya tepat sekali itu disebut turnamen round robin. Turnamen tersebut dapat dimodelkan menggunakan graf berarah di mana setiap tim diwakili oleh simpul. Untuk simpulnya yaitu bisa dimisalkan dengan tim A, tim B, tim C. Nah, di sini untuk tim A bertanding di mana? Nah, di sini tim A bertanding dengan tim lainnya tepat 1 kali. Begitu pula untuk tim B, tim C, D, E, dan F. Yang ketujuh yaitu jaringan transformasi. Nah, di sini ada contoh 9. Rute airline dapat dimodelkan jaringan maskapai dengan mewakili masing-masing bandara dengan simpul. Secara khusus, kita dapat model semua penerbangan oleh maskapai tertentu setiap harinya menggunakan ujung diarahkan untuk mewakili masing-masing penerbangan. Pergi dari titik yang mewakili bandara keberangkatan menuju ke titik bandara tujuan. Hasil graf akan ditunjukkan dengan sebuah graf ganda berarah, karena mungkin ada beberapa penerbangan dari satu bandara ke beberapa bandara yang lain selama hari yang sama. Itulah tadi contoh terapan dari graf. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal.
soal. Perpotongan grafik koleksi himpunan A1, A2, A3, A4, dan A5 dan sampai AN adalah grafik yang memiliki titik untuk masing-masing menetapkan dan memiliki tepi yang menghubungkan simpul mewakili dua himpunan. Jika himpunan ini memiliki perpotongan tidak kosong, bangunlah graf perpotongan dari himpunan di bawah ini. Nah, untuk A1, himpunannya itu ada 0, 2, 4, 6, dan 8. A2, 0, 1, 2, 3, dan 4. A3, 1, 3, 5, 7, 9. Untuk A4, ada 5, 6, 7, 8, 9. A5, 0, 1, 8, dan 9. Nah, untuk penyelesaiannya kita akan bahas bersama-sama. Nah, kita misalkan dulu untuk A1, A2, A3, A4, dan A5 ini dengan sebuah vertex. Nah, ini sudah terbentuk dari A1, A2, A3, A4, dan A5. Nah, kita sekarang menghubungkan dari A1 mempunyai perpotongan dengan A2, A4, dan A5. Untuk A2 punya perpotongan dengan A5, A3, dan untuk A2 mempunyai perpotongan dengan A3 dan A5. Untuk A3 mempunyai perpotongan dengan A4 dan A5, sehingga masing-masing perpotongan tersebut bisa diwakili oleh sebuah sisi. Untuk A4 bisa dihubungkan dengan A5. Nah, inilah penyelesaian dari contoh soal. Tersebut. Untuk selanjutnya, contoh soal yang kedua. Nah, di bawah ini merupakan jenis graf apa? Nah, untuk gambar pertama, apa nama dari jenis graf ini? Namanya adalah graf berarah. Untuk yang kedua, ini merupakan graf kosong atau null graf. Yang selanjutnya untuk yang C, nah ini merupakan graf ganda berarah karena dia memiliki sisi ganda dan mempunyai orientasi arah. Selanjutnya yang D, ini merupakan graf sederhana karena tidak mempunyai sisi ganda, sisi semu, dan tidak mempunyai arah. Nah, itu dinamakan graf sederhana seperti yang dijelaskan tadi di depan. Nah, untuk selanjutnya yaitu gambar E, ini merupakan graf semu karena memiliki sisi gelang atau loop. Untuk yang F, ini merupakan graf ganda. Sekian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Thank you and see you. Wassalamualaikum.